Jakarta, suasana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari ini dipenuhi sorotan publik saat sidang lanjutan kasus narkoba yang menjerat aktor Amar Zoni kembali digelar. Reporter kami melaporkan momen ini menjadi perhatian luas karena menampilkan sisi manusiawi di balik proses hukum yang berlangsung tegang. Sidang yang seharusnya berfokus pada agenda pembacaan eksepsi justru berubah menjadi momen penuh emosi ketika keluarga dan kerabat dekat Amar hadir di ruang sidang. Dari pantauan langsung, Amar Zoni tampak lebih kurus dan wajahnya terlihat lelah setelah 3 minggu menjalani penahanan di Lapas Nusa Kambangan. Masyarakat yang mengikuti kasus ini berharap sidang kali ini dapat memberikan kejelasan tentang kondisi terkini sang aktor. Dengan pengawalan ketat aparat, Amar dibawa ke ruang sidang pukul 10 pagi mengenakan kemeja putih sederhana. Meski sempat menunduk beberapa kali, Amar terlihat berusaha tegar menghadapi sorotan kamera dan perhatian publik yang begitu besar terhadap kasus yang tengah menimpanya. Momen yang paling mengundang perhatian dalam sidang hari ini adalah ketika Amar Zoni bertemu dengan ibu angkatnya, Titik Haryati, setelah sekian lama tidak berjumpa. Dari laporan langsung reporter di lokasi, suasana ruang sidang mendadak berubah haru ketika ibu angkat Amar meneteskan air mata saat melihat kondisi anak angkatnya itu yang terlihat lemah dan lesu. Amar yang awalnya tampak berusaha menahan emosi, akhirnya menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan air matanya di hadapan hakim dan pengunjung sidang. Titik Haryati sempat memanggil pelan nama Amar, dan meskipun dilarang berinteraksi langsung, tatapan mereka sempat bertemu sejenak. Adegan singkat itu menggambarkan kehanatan dan kepedihan sekaligus, mengingat keduanya sudah tidak bertemu sejak Amar dipindahkan ke Nusa Kambangan. Para jurnalis yang hadir mencatat bahwa suasana ruang sidang menjadi sangat sunyi selama beberapa detik, seolah semua pihak menghormati momen emosional tersebut di tengah suasana hukum yang biasanya kaku dan formal. Dalam kesempatan sidang, Amar Zoni sempat menyampaikan keluhannya mengenai kondisi selama ditahan di Lapas Nusa Kambangan. Dengan suara bergetar, ia mengaku menghadapi banyak kesulitan sejak pertama kali dipindahkan dari Rutan Salemba pada pertengahan Oktober 2025 lalu. Reporter kami mencatat, Amar menyebut fasilitas yang terbatas membuatnya sulit untuk berkomunikasi dengan penasihat hukumnya maupun menyusun pembelaan pribadi. Ia bahkan mengatakan tidak memiliki alat tulis untuk menulis eksepsinya. Pernyataan tersebut sontak menarik perhatian hakim dan pengunjung sidang yang hadir. Dari keterangan keluarga, diketahui bahwa Amar juga sering mengalami gangguan psikis akibat tekanan dan perlakuan keras yang diterimanya di dalam tahanan. Beberapa kali, ia dikabarkan sempat mengalami kejang otot karena diborgol dalam waktu lama. Situasi ini menimbulkan keprihatinan dari pihak keluarga yang menilai perlakuan tersebut tidak seharusnya terjadi pada tahanan yang masih menunggu proses hukum tetap. Sementara itu, ibu angkat Amar, Titik Haryati, tidak dapat menahan tangis ketika mendengar penuturan anak angkatnya di hadapan hakim. Reporter kami melaporkan Titik yang hadir bersama adik Amar, Aditya Zoni, tampak berkali-kali menyeka air matanya. Ia mengaku hatinya hancur melihat kondisi Amar yang semakin memburuk. Menurut Titik, Amar sempat menulis surat dari dalam tahanan yang berisi keluhan tentang perlakuan keras dan keterbatasan fasilitas di Lapas Nusa Kambangan. Surat itu sempat membuat keluarga cemas dan mendorong mereka untuk segera mengunjungi Amar di sidang berikutnya. Aditya Zoni sendiri menuturkan bahwa dirinya merasa tidak berdaya menghadapi kondisi kakaknya. Ia mengatakan bahwa sebagai adik, ia hanya bisa berdoa dan berharap Amar tetap kuat menghadapi ujian berat ini. Reaksi keluarga ini menjadi bukti bahwa kasus ini bukan hanya perkara hukum, melainkan juga drama kemanusiaan yang menggugah empati publik. Dalam pengamatan reporter di lokasi, terlihat jelas perubahan signifikan pada sikap dan ekspresi Amar Zoni dibandingkan dengan penampilan sebelumnya. Ia tampak lebih pendiam, jarang menatap langsung ke arah pengunjung sidang, dan beberapa kali terlihat menarik napas panjang sebelum berbicara. Seorang sumber dekat keluarga menyebutkan bahwa Amar kini lebih sering melamun dan mengalami gangguan tidur selama di lapas. Menurut pengakuannya di persidangan, tekanan mental di Nusa Kambangan terasa berat karena lingkungan yang keras serta aturan yang sangat ketat. Amar bahkan mengatakan bahwa ia merasa seperti kehilangan harapan selama di sana. Kondisi ini membuat penasihat hukumnya meminta perhatian khusus dari pihak pengadilan agar Amar mendapatkan perawatan psikologis. Beberapa pengamat hukum menilai jika kondisi mental terdakwa tidak stabil, hal itu dapat mempengaruhi jalannya persidangan
dan kemampuan terdakwa dalam memberikan keterangan secara objektif di hadapan majelis hakim. Sidang yang seharusnya beragendakan pembacaan eksepsi akhirnya harus ditunda. Reporter kami melaporkan penundaan ini dilakukan karena pihak Amar Zoni belum dapat menyusun materi pembelaan akibat keterbatasan komunikasi dan fasilitas selama berada di tahanan. Tim kuasa hukum menyampaikan kepada majelis hakim bahwa mereka kesulitan mendapatkan akses langsung kepada kliennya untuk membahas detail pembelaan. Majelis hakim kemudian memutuskan untuk memberikan waktu tambahan 1 minggu agar pihak terdakwa dapat menyiapkan eksepsi secara lengkap. Amar Zoni sendiri sempat menyampaikan permohonan agar proses hukum ini dapat berjalan lebih manusiawi. Ia menegaskan bahwa dirinya siap menghadapi segala konsekuensi hukum, namun berharap dapat diberikan hak yang sama seperti tahanan lainnya. Keputusan penundaan tersebut disambut lega oleh keluarga meski mereka tetap khawatir dengan kondisi fisik dan mental Amar yang semakin menurun. Usai sidang berlangsung, tagar #doa untuk Amar Zoni kembali trending di media sosial. Reporter kami memantau berbagai reaksi warganet yang menunjukkan dukungan moral kepada sang aktor. Banyak yang menilai Amar layak mendapatkan kesempatan kedua dan meminta pihak berwenang memperhatikan kondisi tahanannya. Namun tidak sedikit pula yang mengingatkan agar publik tetap menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Dari sisi masyarakat, dukungan yang diberikan bukan hanya bentuk simpati, tetapi juga ekspresi keprihatinan terhadap sistem pemasyarakatan di Indonesia yang dinilai masih perlu perbaikan. Beberapa komentar juga menyinggung soal kemanusiaan, menegaskan bahwa siapapun yang tengah menjalani hukuman tetap memiliki hak untuk diperlakukan secara layak. Fenomena ini menunjukkan bagaimana kasus Amar Zoni telah menyentuh sisi emosional publik, mempertemukan antara rasa empati dan rasa keadilan yang sama-sama kuat. Reporter kami juga berhasil mewawancarai beberapa pengamat hukum yang memberikan pandangan terhadap kasus ini. Menurut praktisi hukum, kondisi yang dialami Amar Zoni perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, khususnya dalam hal hak tahanan terhadap fasilitas dasar seperti alat tulis dan komunikasi dengan pengacara. Beberapa pihak menilai bahwa jika benar ada pembatasan akses tersebut, maka hal itu bisa dianggap melanggar prinsip peradilan yang adil. Namun di sisi lain, pakar menegaskan bahwa semua pihak harus tetap menunggu hasil penyelidikan resmi sebelum menarik kesimpulan. Mereka juga mengingatkan bahwa sistem lapas dengan tingkat keamanan tinggi seperti Nusa Kambangan memang memiliki aturan ketat yang bertujuan menjaga keamanan, bukan semata untuk menghukum. Pandangan ini memperlihatkan kompleksitas antara upaya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi tahanan yang masih menjadi dilema di banyak kasus serupa. Sidang lanjutan Amar Zoni dijadwalkan akan kembali digelar minggu depan dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa. Reporter kami menyampaikan pihak keluarga berharap proses hukum ini dapat berjalan lebih lancar dan memberikan kesempatan bagi Amar untuk menyampaikan pembelaannya dengan baik. Aditya Zoni mengatakan bahwa keluarganya telah menyiapkan dukungan moral penuh agar sang kakak tetap kuat menghadapi proses panjang ini. Ibu angkat Amar juga berencana mengajukan permohonan resmi agar bisa menjenguk anak angkatnya di lapas demi memastikan kondisi kesehatannya. Sementara itu, tim kuasa hukum akan mengajukan permintaan tambahan waktu jika diperlukan, mengingat terbatasnya komunikasi dengan klien mereka. Publik ini menanti kelanjutan sidang ini dengan harapan akan ada kejelasan serta perlakuan yang lebih manusiawi terhadap Amar selama proses hukum berlangsung. Kasus Amar Zoni kini bukan sekadar perkara hukum, melainkan cermin dari realitas sistem pemasyarakatan yang masih menyisakan banyak persoalan. Reporter kami menyimpulkan, dari jalannya sidang hingga reaksi publik, terlihat bahwa keadilan tidak hanya diukur dari keputusan hakim, tetapi juga dari bagaimana seorang tahanan diperlakukan selama proses berlangsung. Momen pertemuan haru antara Amar dan ibu angkatnya di ruang sidang menjadi simbol bahwa di balik setiap kasus hukum selalu ada sisi kemanusiaan yang tidak boleh diabaikan. Dengan semua fakta yang terungkap, masyarakat kini menunggu apakah sidang berikutnya akan membawa keadilan yang lebih nyata bagi Amar Zoni.
Dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kami melaporkan kasus ini masih akan terus bergulir dan menjadi perhatian publik hingga keputusan akhir dijatuhkan.